Bukan satu atau dua kasus yang kita tangani selama liputan dengan Ruqyah Trans 7 itu narasumber atau pasien-pasien kita dalam kondisi indigo. Bahkan ada satu kasus di Jogja, pernah mati suri. Nah, dalam kondisi mati surinya itu dia melihat yang konon katanya malaikat. Bahkan dia punya kemampuan kalau misalnya naik motor, dia bisa ngeliat nanti akan ada kecelakaan di sini kayak gitu-gitu, Ustaz. Nah, apa sebenarnya kondisi indigo ini secara kajian Islam dan spesifik dari sudut pandang Ruqyah? Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kita langsung saja membahas tentang sejarah indigo ya. Jadi, kata-kata indigo itu sebenarnya baru muncul tahun 1970. 1970 yang dicetuskan oleh seorang cenayang, ya, seorang cenayang namanya kalau tidak salah Nancy Entape kalau nggak salah, nggak tahu gimana ejaannya ya. Ya, itu beliau ngarang sebuah buku ya, sebuah buku. Nah, di bukunya itu ada suatu bab khusus yang membahas masalah aura. Beliau di situ mengatakan tentang orang-orang yang memiliki indera keenam dengan sebutan indigo. Indigo. Kalau kita tarik ulur lebih jauh dari itu, yakni di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dijelaskan oleh Al Imam Ahmad dalam musnadnya. Periwayatan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, ya, tentang seorang anak kecil di zaman Nabi, namanya Ibnu Sa'id, atau dalam riwayat lain dikatakan Ibnu Sayyad. Ibnu Sa'id atau Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini adalah salah seorang anak-anak ya, anak kecil yang sampai saking saktinya dia, Ibnu Sayyad disangka sebagai dajjal yang sudah lahir. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah minta izin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memenggal Ibnu Sayyad karena khawatir Ibnu Sayyad ini adalah dajjal, saking kerasnya fitnah Ibnu Sayyad di saat itu. Ya. Tapi dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jangan. Kalau memang Ibnu Sayyad itu adalah dajjal, yang ditakdirkan untuk membunuh Ibnu Sayyad adalah Nabi Isa alaihi salam, bukan dirimu. Ya, kata Rasul. Kenapa sampai Umar itu mau membunuh Ibnu Sayyad, memenggalnya? Karena fitnahnya yang luar biasa dahsyat. Sampai-sampai Ibnu Sayyad itu bisa membaca apa yang ada di dalam hati manusia. Dia bisa membaca apa yang terbesit di dalam hati manusia. Hingga akhirnya yang datang menemui Rasulullah yang datang menemui Ibnu Sayyad langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang dan beliaulah yang langsung menguji Ibnu Sayyad. Betul atau tidak Ibnu Sayyad ini bisa membaca isi hati manusia. Karena beliau itu adalah Rasul, ya. Saat Ibnu Sayyad hendak membaca isi hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditutup penglihatan Ibnu Sayyad. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpikir di dalam hati, ad-dukhan. Dukhan artinya adalah apa? Asap, kabut. Ya. Tetapi ketika Ibnu Sayyad melihat, itu ditutup sama Allah sebagiannya, sehingga Ibnu Sayyad itu hanya bisa mengucapkan dukhon, duh, nggak pakai khon. Duh, dia bingung. Duh, apa ya? Duh, nggak tahu dia. Karena apa? Ditutup sama Allah, sehingga Ibnu Sayyad tidak bisa meneruskan apa yang terbesit di dalam hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di lain kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga datang kepada Ibnu Sayyad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mada taro? Apa yang kamu lihat?" Maka Ibnu Sayyad berkata,
Inni ara arsan 'alal ma haulahul hayyat. Ya. Aku melihat singgasana yang berdiri di atas air atau di atas lautan, haulahul hayyat. Di sekitar singgasana tersebut terdapat banyak ular-ular yang ada. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzaka arsyu iblis." Yang dia lihat itu adalah singgasananya iblis. Ikhsa fa innaka lan taghdu qadrak, kata Nabi. Ikhsa fa innaka lan taghdu qadrak. Enyahlah kamu, karena engkau tidak akan pernah bisa melampaui takdir yang telah Allah tetapkan. Yang dimaksud takdirnya manusia, fitrahnya manusia, tidak ada yang bisa melihat hal gaib. Di antara hal gaib itu membaca isi hati manusia, melihat dimensi lain dari bangsa jin, kecuali memang sebagian manusia yang Allah izinkan dalam rangka kemaslahatan seperti dakwah. Ya, para nabi sallallahu alaihim, kemudian para waliullah. Dan ingat, mereka tidak sembarangan mengumumkan bahwasanya dirinya bisa melihat jin, apalagi dibuat reality show, apalagi dibuat untuk bikin konten YouTube. Nah, mungkin kalau wali beneran ya, kecuali wali murid mungkin. Tapi waliullah tidak mungkin dia mengaku-ngaku bisa melihat jin kemudian disebarluaskan baik di media sosial maupun di televisi. Itu ya. Nah, ini awal mula hal-hal tersebut terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga tahun 1970 Masehi. Ya, cenayang yang namanya Nancy tadi menyebut bahwasanya orang-orang yang ditempeli setan itu ya adalah indigo. Ya, indigo. Adapun yang dilihat seperti pasien kita yang katanya bisa melihat malaikat, ya, yang katanya bisa malaikat, kemudian ditanyain, diperlihatkan dosanya ketika masih umur 6 tahun. Nah, ini kan kalau kita lemah dari sisi akidah, lemah dari sisi Islamnya, pemahaman Islam kita, niscaya sangat mudah untuk ditipu oleh jin. Anak umur 6 tahun, kelas 1 SD, itu belum balik. Niscaya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin anak yang belum balik ditanyai oleh mungkar nakir ya untuk melihat dosanya? Dia aja belum umayyiz, belum balik, belum dihisab. Ya. Orang mukallaf, dia diberikan beban syariat, itu kan kalau syaratnya dia sudah akil balik. Dia berakal, dia juga sudah balik. Kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah mimpi basah. Ini anak kelas 1 SD. La haula wala quwata illa billah. Makanya amat sangat lembut tipuan-tipuan iblis, tipuan-tipuan jin, ya, bagi orang-orang yang awam. Makanya kita harus gencar untuk mempreteli atau membongkar kedok strategi mereka satu persatu, supaya tidak ada lagi saudara-saudari kita yang seiman yang diganggu oleh mereka atau ditipu hingga dipelencengkan akidahnya. Begitu ya, Mbak. Nah, selain itu, yang termasuk orang-orang indigo ya, menurut Nancy, adalah orang-orang yang memiliki prekognisi. Atau pelakunya disebut precognizer. Kan ada retrocognition, ada precognition. Pelakunya precognizer sama retrocognizer. Kalau precognizer, dalam hadis disebutnya adalah al-arraf. Al-arraf artinya adalah peramal. Itu precognizer. Orang-orang yang bisa mengetahui kejadian-kejadian yang belum terjadi. Adapun orang yang bisa membaca sejarah ketika dia beranjak di suatu tempat, kemudian dia seakan-akan bisa melihat gambaran, kayak ada televisi di depannya. Dia melihat sejarah, oh dulu kerajaan Mataram itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kerajaan Majapahit itu seperti ini, seperti ini.
kerajaan Singosari, Tumapel, Tarumanegara, kerajaan Galuh Purba, itu seperti ini, Pajajaran seperti ini. Nah, hal yang tersebut disebut sebagai retrokognisi, orangnya disebut retrokogniser. Ya, itu termasuk ke dalam indigo seperti konsepnya Nancy N tadi, si Cenayang itu, ya, tahun 1970. Pada hakikatnya yang namanya arraf, orang-orang yang apa ya, kalau orang Jawa bilang orang pinter, ya, orang pinter. Lebih spesifik arraf ini kalau dalam hadis orang yang bisa melihat perkara masa depan, ya, perkara yang sudah lewat, gitu. Dan kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang-orang yang bisa melihat kondisi atau keadaan yang belum terjadi, itu dibisikinya sama jin mirip sekali bisikan anak ayam, ya, anak ayam yang menyuarakan di telinga mereka. Makanya dalam hadis dikatakan yaqurru fi udhuni waliyhi qurrad dajajah. Setan itu akan yakurru maksudnya adalah petok-petok. Bahasa Indonesia petok-petok, petok-petok. Qurrad dajajah, seperti halnya petokan atau suara ayam, suara pitik. Makanya di dalam mitos-mitosnya orang Arab, ya, kepercayaan khurafatnya orang Arab, ada yang disebut sebagai tiarah. Tiarah kan dari makna toir, burung, ya. Karena burung terkadang juga identik dengan yang namanya simbol-simbol setan. Ya mungkin itu ya, secara umum gambaran tentang indigo, Mbak. Sekaligus menjawab tadi yang sudah disampaikan. Masalah malaikat juga.